Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Murtia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 11 Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Oke sobat penggerak, pada materi kali ini saya akan membahas tentang visi guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 1.3. Oke sobat penggerak, untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk menerapkan penerapan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAKJA. BAKJA merupakan akronim yang tersusun dari B. Buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, A. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya G. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya adalah C, yaitu jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Oke sobat penggerak, adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mencetak peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Oke, berikut ini adalah tahapan BAKJA untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Oke sobat penggerak, dalam poin buat pertanyaan utama, saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan saya yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang terakhir atau yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Oke, selanjutnya dalam poin ambil pelajaran, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Untuk poin gali mimpi, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain?
Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Oke, untuk poin jabarkan rencana, saya juga punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Untuk poin terakhir yaitu atur eksekusi, saya punya 1 pertanyaan yaitu siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Oke Sobat Penggerak, demikianlah materi yang dapat saya paparkan pada demonstrasi kontekstual modul 1.3. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.